Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 Biologi A Universitas Pasundan akan menampilkan dan menjabarkan materi mengenai metabolisme tumbuhan yang sudah disusun oleh kelompok kami. Dalam mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Yayu Nurul Hizkiyah, Sarjana Pendidikan Magister Sains, dan Bapak Guntur Janwidi Wibowo, Magister Pendidikan. Berikut merupakan daftar nama dari anggota kelompok 4, yaitu ada Galih Nurdiansah, Indah Nurhaliza, Rizkita Novianti, Raisa Judithia Ramadhani, Tarisa Prasyendra Ramadhani, Haura Aznuria Buyamin, Wulandari Siva Zesia Hidayat, Amalia Widya Pasundani, Fadilah Khairunisa Setiawan, Nengcice Haniatur Rohmah, dan Dila Anggraini Putri. Definisi metabolisme. Metabolisme adalah aktivitas sel yang amat terkoordinasi, mempunyai tujuan dan mencakup berbagai kerjasama banyak sistem multi-enzim. Metabolisme memiliki 3 fungsi spesifik. Yang pertama, untuk memperoleh energi kimiawi dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. Yang kedua, untuk menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel lain. Yang ketiga, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Jenis-jenis metabolisme. Yang pertama, ada katabolisme. Proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi yang berperan pada fungsi normal. Terdapat 2 jenis katabolisme. Yang pertama, respirasi aerob atau yang membutuhkan oksigen, dan yang kedua, respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Baik, selanjutnya ada respirasi aerob ya. Di respirasi aerob ini yang pertama ada glikolisis, di mana glukosa yang memiliki atom karbon 6 akan dipecah menjadi 2 gula yang masing-masing itu berkarbon 3. Nah, glikolisis ini terjadi di sitosol. Glikolisis ini terbagi menjadi 2 fase, ada energi investment phase atau energi investment fase dan energi payoff fase. Nah, hasil dari glikolisis atau hasil akhirnya itu adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Glikolisis ini memiliki 2 peran utama, yaitu dapat menghasilkan ATP dan dihasilkan senyawa antara yang bertindak sebagai prekursor untuk sejumlah jalur biosintesis lainnya. Ada juga dekarboksilasi oksidatif yang merupakan peristiwa pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat dan penambahan molekul koenzim A sehingga menghasilkan asetil koenzim A. Nah, dalam suasana aerob yang berlangsung di membran krista mitokondria. Selanjutnya ada siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini merupakan siklus pemecahan asetil koenzim A menjadi karbondioksida yang berlangsung secara anaerob di dalam matriks mitokondria. Selanjutnya ada transfer elektron, di mana transfer elektron ini adalah peristiwa pelepasan elektron berenergi tinggi dari NADH2 dan FADH2 pada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs ini untuk menghasilkan ATP dan hidrogen yang berlangsung di membran krista menurut Silvia tahun 2018. Selanjutnya, respirasi anaerob. Proses reaksi anaerob disebut sebagai fermentasi. Respirasi anaerob menghasilkan ATP yang lebih kecil dibandingkan dengan reaksi aerob untuk jumlah molekul yang sama. Contoh respirasi anaerob, yang pertama fermentasi alkohol, yaitu terjadi pada seragi. Fermentasi ini berperan dalam perkembangan aroma dan rasa pada seragi. Yang kedua, fermentasi asam laktat, yaitu terjadi di sel otot hewan dan manusia. Anabolisme. Anabolisme adalah sintesis makromolekul seperti protein, polisakarida, dan asam nukleat dari bahan-bahan yang kecil. Secara langsung atau tidak langsung, ATP merupakan sumber energi bagi aktivitas anabolik di dalam sel, contohnya fotosintesis. Fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan tumbuhan untuk memproduksi energi terpakai nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Reaksi fotosintesis yang pertama ada reaksi terang, yang kedua ada siklus Calvin. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang melibatkan 2 fotosintesis yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan 2.
Fotosistem 1 berisi pusat reaksi P700 optimal penyerapan cahaya pada panjang gelombang 700 nm, sedangkan fotosistem 2 berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nm. Mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap di mana fotosistem 2 menyerap cahaya matahari sehingga elektron klorofil pada PS2 tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali, PS2 akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitarnya. Tempat berlangsungnya reaksi terang di dalam membran telakoid. Selanjutnya ada reaksi gelap yang disebut juga dengan siklus Calvin. Reaksi gelap pada tumbuhan dapat melalui dua jalur, yaitu siklus Calvin-Benson dan siklus Hatch-Slack. Yang pertama, pada siklus Calvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa ribosa 1,5 bifosfat menjadi senyawa dengan jumlah atom karbon 3, yaitu senyawa 3-fosfogliserat, disebut juga dengan tumbuhan C3. Penambatan karbon dioksida sebagai sumber karbon pada tumbuhan ini dibantu oleh enzim Rubisco. Yang kedua, siklus jalur Hatch-Slack disebut tumbuhan karbon 4 karena senyawa yang terbentuk setelah penambatan karbon dioksida adalah oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Enzim yang berperan adalah fosfoenolpirufat karboksilase. Siklus Calvin berlangsung di dalam stroma. Reaksi terang menggunakan energi matahari untuk membentuk ATP dan NADPH yang masing-masing berfungsi sebagai energi kimia dan tenaga produksi dalam siklus Calvin. Siklus Calvin karbon dioksida menjadi molekul organik yang dikonversikan menjadi gula. Selanjutnya ada proses katabolisme yang pertama dari respirasi aerob, yakni tahap glikolisis. Glukosa difosforilasi oleh ATP untuk membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim heksokinase. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Fruktosa 6-fosfat difosforilasi dengan ATP membentuk fruktosa 1,6 difosfat dan ADP. Proses ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Kemudian aldolase memecah 2 fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 molekul yang mengandung 3 atom C, yaitu gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat merupakan molekul yang hanya dapat digunakan untuk proses glikolisis selanjutnya. Jadi, dihidroksiaseton fosfat segera diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase untuk bisa masuk ke jalur glikolisis. Gliseraldehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3 difosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase dan menggunakan fosfat anorganik serta NAD+. Dari proses ini dihasilkan NADH. Kemudian senyawa 1, difosfogliserat sekarang digunakan untuk mensintesis ATP. Enzim fosfogliserat kinase mengkatalisis transfer gugus fosforil dari 1,3 difosfogliserat ke ADP. Dan selanjutnya membentuk ATP dan 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat oleh kerja enzim fosfogliserat mutase. Selanjutnya, enzim enolase mengkatalisis dehidrasi 2 fosfogliserat membentuk fosfoenolpirufat. Pada reaksi terakhir, enzim pirufat kinase mengkatalisis PEP membentuk asam pirufat dan mentransfer gugus fosforil ke ADP membentuk ATP. Selanjutnya, tahap dekarboksilasi oksidatif. Asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan memasuki ruang antar sel. Kemudian terjadi pelepasan gugus karboksilat, yaitu CO- akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3CO- akan mentransferkan kelebihan elektronnya pada molekul NAD. Dan terjadi dehidrogenase yang mana atom H akan diikat oleh NAD dan membentuk NADH. Untuk CH3CO- akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat tersebut akan berikatan dengan koenzim A yang membentuk asetil koenzim A.
Hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2-asetil koenzim A, CO2, dan 2-NADH. Selanjutnya, tahapan siklus Krebs. Yang pertama, asetil koenzim A akan berikatan dengan asam oksaloasetat dan membentuk asam sitrat. Asam sitrat akan diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat diubah menjadi asam alfa-ketoglutarat yang disertai dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil koenzim A yang disertai juga dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil koenzim A yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. GTP akan diubah menjadi ATP. Lalu, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat yang disertai dengan pembentukan FADH2. Fumarat akan diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat, kemudian disertai kembali dengan pembentukan NADH. Pada siklus Krebs ini dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Transfer elektron. Transport elektron adalah peristiwa pelepasan elektron berenergi tinggi dari NADH2 dan FADH2 pada glikolisis. Dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs untuk menghasilkan ATP dan H2O yang berlangsung di membran kristal. Sylvia 2018. Respirasi anaerob, fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam piruvat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui dua langkah reaksi. Langkah pertama adalah pembebasan CO2 dan asam piruvat yang kemudian diubah menjadi asetaldehida. Langkah kedua adalah reaksi reduksi asetaldehida oleh NADH menjadi etanol. NAD yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Fermentasi asam laktat. Glikolisis adalah langkah pertama dari fermentasi asam laktat dan alkohol. Selama glikolisis, gula heksosa dipecah menjadi 2 molekul piruvat. Piruvat terdiri dari 3 molekul karbon, 2 molekul NADH, dan 4 molekul ATP diproduksi oleh proses ini. Karena 2 molekul ATP dikonsumsi oleh proses itu sendiri. Hasil bersih ATP adalah 2 dalam fermentasi. 2 jenis fermentasi asam laktat dapat terjadi di sitosol. Selanjutnya, ada proses anabolisme. Reaksi terang membutuhkan cahaya yang berperan sebagai energi untuk melepaskan elektron. Aliran elektron pada reaksi terang ada 2, yaitu reaksi terang siklik atau fotofosforilasi siklik. Elektron yang dilepaskan fotosistem 1 ditangkap asektor elektron, ferroksin, dan kompleks sitokrom, dan kembali lagi ke fotosistem 1. Hasil akhir menghasilkan ATP. Kemudian, reaksi terang non-siklik atau fotofosforilasi non-siklik melibatkan 2 fotosistem. Energi yang dilepaskan tidak kembali lagi ke fotosistem tetapi ditangkap oleh NADP+ dan terbentuk NADPH. Selanjutnya ada reaksi gelap atau siklus Calvin. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya dan terjadi di dalam stroma kloroplas. Reaksi ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap fiksasi. Karbon dioksida ditangkap oleh ribulosa bifosfat menghasilkan 2 molekul 3 fosfogliserat. Yang kedua, ada tahap reduksi. Terjadi pengubahan fosfogliserat menjadi difosfogliserat. Selanjutnya, difosfogliserat mengalami reduksi oleh NADPH2 menjadi fosfogliseraldehid. Yang ketiga, ada tahap regenerasi. Terjadi pembentukan kembali molekul ribulosa bifosfat dan glukosa oleh molekul fosfogliseraldehid. Proses ini membutuhkan ATP. Contoh metabolisme. Yang pertama ada metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian, katabolisme, sintesis anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat dari makanannya.
Makanan yang mengandung karbohidrat saat dikunyah akan dipecah oleh enzim petialin atau amilase dalam air liur menjadi glukosa. Yang kedua ada metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecah untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Yang terakhir, metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Selanjutnya, ada perbedaan jenis metabolisme. Di sini ada tabel perbedaan. Yang pertama ada tabel pembeda, yang kedua ada tabel katabolisme, yang ketiga ada tabel anabolisme. Yang pertama, jenis proses, di mana katabolismenya ini perombakan, anabolismenya ini pembentukan dan sintesis. Yang kedua, urutan molekul, di mana katabolismenya ini dari senyawa kompleks menjadi sederhana, dan anabolisme ini dari senyawa sederhana menjadi kompleks. Yang ketiga, sifat reaksi, di mana katabolisme ini eksergonik dan anabolisme ini endergonik. Yang keempat, energi, di mana katabolisme ini menghasilkan energi dan anabolisme ini membutuhkan energi. Yang terakhir, contoh proses, di mana katabolisme ini bisa disebut dengan respirasi dan anabolisme ini bisa disebut dengan fotosintesis. Berikut ini merupakan beberapa referensi dari berbagai macam jurnal ilmiah dan sumber lainnya yang kelompok kami pakai dalam merangkum materi metabolisme tumbuhan. Cukup sekian penyampaian materi metabolisme tumbuhan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.